Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Siti Sabila dari jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 3B Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan dari praktik klinik 4 secara daring di Santosa Hospital Bandung Sentral. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak CI lapangan yang telah membantu dalam pelaksanaan praktik klinik 4. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pemaparan materinya. Baik, pada pelaksanaan praktik klinik 4 ini terdiri dari beberapa capaian kompetensi seperti berikut ini. Untuk capaian kompetensi yang pertama yaitu MMIK, Manajemen Mutu dan Informasi Kesehatan. Yang pertama ada analisis kualitatif yang terdiri dari dua metode, yaitu metode Hatta dan Huffman. Pada pelaksanaannya, di Santosa Hospital Bandung Sentral ini belum dilaksanakan analisis kualitatif dikarenakan keterbatasan waktu untuk melakukannya. Selanjutnya ada Clinical Practice Guideline dan Clinical Pathway. Nah, Clinical Practice Guideline ini disebut juga sebagai Panduan Praktik Klinis atau PPK. PPK ini dibuat oleh kelompok staf medis untuk diagnosis tertentu. Namun, untuk Clinical Pathway di Santosa Hospital Bandung Sentral belum dilaksanakan. Selanjutnya, akreditasi rumah sakit. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNAR Standar MIRM 8 terdiri dari beberapa penilaian, seperti yang pertama elemen penilaian 1. Di Santosa Hospital Bandung Sentral untuk elemen penilaian 1 sudah terdapat pedoman pengorganisasian reka medis dan pedoman pelayanan instalasi reka medis yang terdiri dari beberapa SOP. Selanjutnya ada elemen penilaian 2. Di Santosa Hospital Bandung Sentral ini sudah terdapat dokumen mengenai ijazah, surat izin kerja, surat keputusan, dan surat tanda register kepala instalasi reka medis. Dan elemen penilaian 3, di Santosa Hospital Bandung Sentral ini sudah terdapat denah dan fasilitas ruang penyimpanan reka medis. Selanjutnya sistem pembiayaan sarana kesehatan. Di sini ada alur dokumen klaim pasien rawat jalan. Lalu selanjutnya alur prosedur pelayanan dokumen klaim pasien rawat inap. Nah, di sini merupakan resume prosedur dokumen klaim dari hasil analisis pada dokumen reka medis yang telah saya analisis. Selanjutnya ini ada resume pengkajian berkas billing dari dokumen reka medis yang telah saya analisis. Di sini terdapat tarif pelayanan. Nah, bagian terakhir pada sistem pembiayaan yaitu sistem INASI-BIJIS. Berdasarkan hasil analisis data perbandingan antara jumlah tarif dalam INASI-BIJIS dengan tarif rumah sakit, lebih besar jumlah tarif INASI-BIJIS. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permenkes nomor 69 tahun 2013. Selanjutnya, KKPMT 5 untuk kasus yang pertama yaitu kasus neoplasma, didapatkan diagnosis masuk yaitu nausea vomit dengan kode R11. Lalu diagnosis utama yaitu cancer mame dengan kode C50.9 dan kode ICDO C50.9 dan M8010/3. Untuk diagnosis penyertanya yaitu aplastik anemia dengan kode D61.9 dan M8021/3 dan C42.1. Selanjutnya ada penata PRC dengan kode 99.03, tindakan post MRM dengan kode 85.43. Selanjutnya ada kasus infeksi, didapatkan diagnosis masuk yaitu observation febris dengan kode R50.9, lalu diagnosis utama yaitu demam dengue dengan kode A90, dan diagnosis penyerta yaitu suspected ITP dengan kode D69.3. Selanjutnya ada KKPMT 6, kasus pertama yaitu kasus trauma. Nah, di sini didapatkan diagnosis masuk dengan diagnosis hematopneumotoraks dengan kode ICD-10 S27.21 dan kode pada DRM S27.20. Penggunaan digit terakhir menggunakan 1 dikarenakan luka di sini termasuk luka terbuka hingga ke rongga dada. Lalu untuk multiple pulmonus kisum, hasil kodenya yaitu S27.21 dan W26.98. Kode pada DRM S12.2 dan W26.98. Alasan menggunakan kode S27 karena pada ICD volume 1 didapatkan keterangan bahwa untuk kasus hematopneumotoraks tidak bisa menggunakan kode S21. Selanjutnya untuk diagnosis utama yaitu hematotorak invasif dengan kode S27.21.
Diagnosis penyerta yaitu hematopneumotorak dengan kode S27.01 untuk multiple fulminous schism S27.21. Tindakannya yaitu CTT dengan kode 34.09 dan torakotomi eksplorasi dengan kode 34.02. Selanjutnya kasus keracunan dengan diagnosis masuk hipoglikemia dengan kode T38.3 Y42.3. Diagnosis masuk yaitu diabetes mellitus tipe 2 dengan kode ICD-10 S11.7 dan kode pada DRM S11.8. Alasan penggunaan poin 7 karena pada DRM sudah terdapat beberapa keterangan dari komplikasi. Selanjutnya, diagnosis penyerta yaitu hipertensi dengan kode I10 dan defisiensi vitamin D E55.9. Pemeriksaan penunjangnya yaitu pemeriksaan gula darah dengan kode 90.59. Berikutnya ada kasus cedera dengan diagnosis masuk dan diagnosis utama yaitu fraktur dislocation cervical spine dengan kode S12.9 dan W19.99. Kode pada DRM S13.1 dan W19.99. Alasan tidak menggunakan S13 karena S13 hanya menjelaskan dislokasi tanpa menjelaskan fraktur. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ada X-ray cervical spine dengan kode 87.22 dan MRI cervical dengan kode 88.93. Selanjutnya ada kasus kecacatan. Nah, di sini ada diagnosis masuk yaitu multiple sequel burn T95.8 dan kontraktur manus M24.54. Untuk diagnosis utama yaitu multiple sequel burn dengan kode T95.8, diagnosis penyerta yaitu kontraktur manus M24.54 dan tindakannya ada debridement dengan kode 86.27 dan reconstruction with the flap and skin graft 86.73. Nah, di sini selanjutnya ada KPMT 7. Dari sertifikat kematian tersebut didapatkan susunan urutan kasus cardiorespiratory failure pada bagian Romawi 1 yang menempati posisi A yaitu cause of death. U-code-nya yaitu cardiorespiratory failure, U-code-nya yaitu cardiorespiratory failure, aturan yang digunakan itu prinsip umum. Lalu dirujuk ke tabel A karena merupakan prinsip umum. Berikut ini merupakan kesimpulan dari sertifikat kematian dengan FUCOD valid kode R09.2 diagnosis cardiorespiratory failure. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.